Ibu Saudara, saat pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita memulai ibadah kita, namun terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kami ingin bersorak-sorak meninggikan, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan dari hidup kami Tuhan. Engkau berkati kami yang mengambil bagian, baik memimpin pujian, singer, pemain musik, terlebih khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang berfirman melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak melayani-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau naikkan pujian yang mengatakan, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau melayakkan kami Tuhan, Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. kita naikkan pujian ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu
hanya inilah yang layak kami naikkan Tuhan Yesus. Engkau yang menjadikan kami berharga, Engkau yang menjadikan kami luar biasa. Untuk itu Bapa, kami ingin lebih lagi memuji Engkau Yesus. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin bersorak-sorak memuji memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian sukacita kita bahwa hanya dari Yesuslah kita memiliki sukacita. Amin. Kita mau naikkan pujian terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatimu, takkan patah semangat.
bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sudah, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasa-Nya hidupkan badai yang bergelora. Haleluya, dalam hatiku takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sejanya penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukanya penuhiku. Sukacita sukanya penuhiku. Sukacita sukanya penuhiku. Haleluya. Biarlah hanya sukacita kita berasal dari surga yang Tuhan berikan. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Untuk itu saya persilahkan Saudari Erin berdoa untuk persembahan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang ini Tuhan, meskipun dalam situasi dunia yang kurang membaik Tuhan, tapi Tuhan saat ini kami mau datang kepadamu Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mau menyerahkan diri. Ini bukti bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami telah menyelesaikan ibadah kami dari awal hingga pertengahan, dan sekarang tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, biarlah persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan-Mu dan juga boleh berguna bagi kemajuan gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segala
Berikan
Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu dan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu, ada hari esok yang penuh harapan. Bahkan di dalam kekekalan pun bersama dengan Engkau Tuhan Yesus, kami mendapatkan jaminan keselamatan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu luar biasa kepada kehidupan kami. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus. Mari pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sebagai alat-Mu untuk memberitakan firman-Mu secara jelas sehingga kami semua dapat dimengerti. Bekerjalah Roh Kudus secara luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, itu semua kenyamanan hidup, kesuksesan, jabatan apapun juga, itu akan saudara dan saya tinggalkan. Tetapi dua janji besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, justru itulah yang bertahan sampai kepada kekekalan. Apa janji besar itu saudara yang kasih Tuhan? Yang pertama, saudara dan saya memiliki kodrat ilahi. Dulunya sebelum saudara dan saya belum di dalam nama Yesus, belum menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, hakikatnya kodrat saudara dan saya adalah dosa, adalah maut, tidak ada hari depan. Tetapi saudara, setelah saudara di dalam nama Tuhan Yesus, karena kuasa ilahinya, karena kuasa Roh Kudusnya, saudara dan saya dibentuk dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, janji yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kita semua tahu Allah kita adalah suci, Allah kita kudus. Tetapi karena dosa, karena hawa nafsu yang ada dalam tiap manusia, hawa nafsu yang menuju kepada maut, hawa nafsu yang menuju kepada penghukuman, itulah yang membuat saudara dan saya sebelum di dalam nama Yesus menuju kebinasaan, menuju kepada hukuman kekal. Tetapi setelah saudara di dalam nama Tuhan Yesus, saudara dan saya di bawah Tuhan diluputkan dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kehidupan saudara yang dahulunya kecenderungan untuk berbuat dosa, kecenderungan untuk melawan Tuhan, setelah saudara di dalam nama Tuhan Yesus, setelah saudara dikaruniai karunia ilahi, saudara dibawa oleh Tuhan luput dari hawa nafsu dunia. Saudara akan dibawa oleh Tuhan yang dahulunya tidak hidup dalam kasih, yang dahulunya hidup senantiasa dalam karakter yang buruk, dibawa Tuhan, diubahkan Tuhan, memiliki karakter firman Tuhan, memiliki karakter Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kalimat bijak yang mengatakan, perlu perjuangan yang luar biasa untuk merebut mahkota juara. Tetapi perlu perjuangan yang lebih lagi untuk mempertahankan mahkota itu. Ya saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya perlu perjuangan yang luar biasa, dan itu pun Tuhan campur tangan di dalam kehidupan saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus, untuk memiliki kodrat ilahi, untuk luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan.
Tetapi perlu perjuangan yang luar biasa. Perlu pengorbanan yang luar biasa lebih lagi untuk saudara dan saya bisa bertahan di dalam memiliki janji-janji Tuhan yang besar, kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu dunia. Kita akan lanjutkan di 1 Petrus 3 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Satu Petrus 3 ayat yang kelima. Justru karena itu, saya ulangi saudara yang kasih Tuhan, 2 Petrus 3 ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi yang pertama saudara yang kasih Tuhan, jemaat Berseba yang dikasih Tuhan, untuk bisa bertahan, mempertahankan 2 janji besar Tuhan. Yang pertama adalah saudara dan saya harus menambahkan dari iman menuju kepada kebajikan. Ya saudara yang kasih Tuhan, dari iman menuju kepada kebajikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak cukup menjadi Kristen. Lebih lagi saudara dan saya tidak cukup hanya menjadi atau memiliki KTP Kristen. Tetapi lebih daripada itu, iman kita, kekristenan kita harus melangkah lagi menuju dengan kita lebih lagi melakukan kebajikan. Perbuatan baik harus nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus memiliki norma moral yang lebih dari dunia miliki. Kita akan lihat di Matius 5 ayat 16. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi saudara yang kasih Tuhan, iman kekristenan kita harus melangkah lebih lagi dengan memiliki kebajikan, memiliki karakter yang baik, memiliki tabiat yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi Kristen tetapi kelakuan kita, tabiat kita sama dengan orang dunia. Saudara dan saya tidak akan bisa mempertahankan 2 janji besar yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari menjadi orang Kristen, dikenal oleh banyak orang, tetapi perbuatan baik, tabiat baik, karakter baik, kita terutama saudara dan saya jemaat Berseba harus dikenal oleh orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, kita melangkah dari iman kepada kebajikan melalui perbuatan baik. Yang kedua saudara harus memiliki pola pikir yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lihat di Roma 12 ayat yang kedua. Milikilah pola pikir yang Tuhan kehendaki. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan Allah, dan yang sempurna. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu saudara melangkah, saudara bertindak, saudara dan saya mengambil keputusan
Dimulai dari mana? Pola pikir, cara berpikir kita. Kalau pola pikir kita mulai dengan melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman Tuhan, maka itu akan berpengaruh kepada tindakan kita. Saudara yang kasih Tuhan, inilah saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang pertama, saudara dan saya bisa bertahan di dalam memiliki dua janji besar Tuhan, yaitu dari iman melangkah lebih maju menjadi kebajikan. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, kembali kita baca firman Tuhan di ayat, tetap ayat yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, saudara harus menambahkan di dalam kehidupan saudara dan saya dari kebajikan menuju kepada pengetahuan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, jemaat Berseba yang saya kasih. Yang dimaksud dengan pengetahuan di sini, kalau Bapak Ibu membaca daripada Alkitab dari terjemahan firman Allah yang hidup, yang dimaksud dengan pengetahuan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ya saudara yang kasih Tuhan, saudara dan saya harus semakin menambah di dalam kehidupan saudara. Coba bukan cuma tahu kekristenan, bukan hanya tahu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja, tetapi saudara dan saya harus menambahkan dalam kehidupan saudara dan saya dari iman menuju kebajikan, dari kebajikan kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi. Saudara yang kasih Tuhan, saudara harus mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Apa yang menjadi kehendaknya? Apa yang menjadi larangannya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sementara yang menjadi kehendaknya saudara harus ikuti dari perkara terkecil sampai perkara yang terbesar. Saudara harus setia melakukan kehendak Tuhan dari perkara kecil sampai yang terbesar. Ya. Apa yang Tuhan tidak suka, saudara dan saya harus menghindarinya, harus menjauhinya. Firman Tuhan jelas mengatakan di tengah situasi krisis, musibah corona ini, di mana perekonomian sulit, mencari mata pencarian saudara dan saya terhambat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan saudara untuk bisa memberi, berbuat kasih, walaupun saudara tidak memiliki, walaupun saudara kekurangan. Ya. Kalau saudara dan saya mengenal pribadi Tuhan Yesus yang penuh kasih, selalu peduli terhadap orang yang kekurangan, kenallah pribadi Tuhan untuk mengenal apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Saudara peduli. Ya saudara yang kasih Tuhan, kenallah pribadi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenallah baik-baik. Maka saudara yang kasih Tuhan, dua janji besar itu akan bertahan di dalam kehidupan saudara. Setelah saudara
melangkah di dalam Tuhan, dari iman kepada kebajikan, dari kebajikan menuju kepada pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Yang selanjutnya kembali kepada 2 Petrus 1 ayat yang ke-6 sekarang. Saya mulai dari ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan kepada pengetahuan. Ayat 6 di situ dikatakan kepada pengetahuan penguasaan diri. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan penguasaan diri di sini ya saudara yang kasih Tuhan? Setelah saudara mengenal Tuhan Yesus, mengenal kehendaknya, mengenal pribadinya, apa yang menjadi maunya Tuhan, saudara rindu mengenalnya lewat firman Tuhan. Ya saudara yang kasih Tuhan, saudara harus melangkah di dalam penguasaan diri. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Di dalam situasi dunia ini yang kacau, yang menggoncangkan, berbagai macam pengaruh-pengaruh yang berusaha membelokkan saudara dan saya dari kebenaran firman Tuhan, dari janji Tuhan. Kalau saudara dan saya menguasai diri, saudara berjuang untuk bertahan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam janji Tuhan. Saudara tidak keluar daripada janji Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, janganlah khawatir terhadap apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Maka Allah yang melampaui segala akal akan memelihara tubuh dan hatimu. Saudara yang kasih Tuhan, saudara yang mengenal Tuhan, dari pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan kepada penguasaan diri, saudara dan saya akan tetap bertahan di dalam janji Tuhan. Apapun yang terjadi, mungkin ekonomi saudara saat ini sulit. Saudara mencari uang juga mata pencarian saudara juga seret. Tetapi kalau saudara dan saya bertahan di dalam penguasaan diri, saudara akan bertahan dan percaya, aku percaya janji Tuhan yang akan memelihara aku walaupun di dalam kekurangan. Amin saudara yang kasih Tuhan. Di dalam dunia ini saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengajarkan bahwa saudara harus hidup di dalam kasih. Ampunilah orang yang bersalah kepada saudara sekalian. Tetapi dalam kehidupan saudara banyak orang yang menjengkelkan, yang membuat sakit hati. Kalau saudara hidup di dalam penguasaan diri, saudara akan berpegang pada prinsip firman Tuhan. Walaupun banyak orang yang menyakiti aku tetap berjalan dalam kasih Tuhan untuk tetap mengampuni. Walaupun dunia saat ini sulit mencari uang, ekonomi sulit, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memelihara aku. Ya. Itulah yang dimaksud dengan saudara dan saya hidup dalam penguasaan diri. Dan selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, yang keempat, setelah saudara berjalan dari pengetahuan kepada penguasaan diri, saya ajak saudara dan saya, firman Tuhan mengajak saudara dan saya, saudara berjalan kepada penguasaan diri, kepada ketekunan. Maksudnya apa saudara yang kasih Tuhan?
Kembali kepada yang saya katakan tadi. Walaupun banyak goncangan, walaupun banyak godaan yang berusaha membelokkan saudara, yang membuat saudara keluar dari jalur firman Tuhan, kalau saudara tekun, saudara tetap bertahan memohon pertolongan Tuhan. Saudara tidak melangkah kemanapun juga. Tetap bertahan, tetap kuat, tetap ulet. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara berjalan di dalam kehidupan saudara, yaitu bagaimana mempertahankan janji-janji besar Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apa janji besar Tuhan itu? Yang pertama tadi adalah saudara dan saya memiliki kodrat ilahi. Yang kedua, saudara dan saya akan diluputkan Tuhan dari hawa nafsu duniawi. Agar saudara bisa bertahan dalam hal-hal itu, ada 4 hal yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama, dari iman saudara melangkah kepada kebajikan. Yang kedua, dari kebajikan saudara melangkah kepada pengetahuan, kepada pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Yang keempat, dari penguasaan diri kepada ketekunan. Dan ayat selanjutnya saudara yang dikasihi Tuhan, dan kepada, firman Tuhan mengatakan begini, dan kepada ketekunan kesalehan. Ayat yang ke-7 di 2 Petrus 1, begini bunyi firman Tuhan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi saudara yang kasih Tuhan, setelah saudara melakukan hal-hal itu, perjuangan saudara akan menuju apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara bisa mencapai apa itu yang disebut kesalehan. Dan kesalehan itu akan saudara refleksikan dalam bentuk kasih. Kata firman Tuhan, hidup saudara yang penuh kasih itu akan saudara refleksikan, akan saudara lakukan kepada saudara-saudara dan pada akhirnya kepada semua orang. Dan di ayat yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, ayat yang ke-8, ayat yang terakhir, ayat yang ke-8 di 2 Petrus 1, ayat yang ke-8, begini bunyi firman Tuhan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil akan pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa saudara yang kasih Tuhan? Berjalan dari iman kepada kebajikan, kepada pengetahuan, kepada pengetahuan kepada penguasaan diri, dari penguasaan diri kepada kesalehan. Kepada kesalehan itu saudara aplikasikan, saudara refleksikan dalam bentuk kasih kepada saudara-saudara dan pada akhirnya kepada semua orang. Tuhan akan membuat hidup saudara, pengenalan akan Tuhan berhasil. Kalau saudara dan saya mengenal Tuhan lebih lagi, lebih mengenal kehendaknya, saya percaya saudara yang kasih Tuhan,
segenap kebutuhan, masalah yang engkau hadapi, persoalan hidup yang berat, Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita bertahan, mempertahankan dua janji Tuhan yang besar itu. Puncaknya, saudara hidup di dalam kesalehan. Dan kesalehan yang saudara dan saya miliki bisa dirasakan oleh saudara-saudara seiman dan bahkan semua orang. Tuhan akan membuat saudara dan saya berhasil dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita refleksikan firman Tuhan, kita angkat pujian, ini hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu di dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan hatiku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang kami dengarkan. Tuhan, kami rindu untuk kami bertahan kepada dua janji besar-Mu. Kami menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu, walaupun kami berada di dunia ini. Dan kami ingin ya Tuhan Yesus, kami rindu di dalam kehidupan kami memiliki janji besar. Kami hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membawa diri kami untuk lebih mengenal-Mu lebih lagi ya Tuhan Yesus. Mengenal pribadi-Mu, mengenal kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Sampai kami benar-benar sempurna di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari jemaat yang di rumah bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku.
Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Tuhan kau lihat isi hatiku. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan masuk ke dalam sakramen perjamuan suci untuk mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan suci, di mana kita akan memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus buat kita semua untuk menebus saudara dan saya. Siapkan roti dan anggur yang sudah saudara miliki. Kita lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ingat pengorbanan Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya. Bersama kita akan pujian darah-Mu kau tebus dosaku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pemanggil aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pemanggil aku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkau. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Ingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Roti ini adalah melambangkan tubuhnya sendiri yang menderita buat saudara dan saya, untuk menebus saudara dan saya. Angkat roti di atas kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudahkah saudara semua yang ada di rumah dan dimanapun juga percaya dan yakin bahwa roti ini ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Kita minum dalam, kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan di atas kepala, lalu tangan kiri di dada saudara. Cawan yang kita pegang ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus yang tercurah buat saudara dan saya. Iman itu. Begini bunyi firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sudahkah saudara dan saya yakin bahwa cawan yang kita pegang ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Bersama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan saudara di depan Tuhan. Mari kita sembuhkan kita. Berjanjilah kita hanya mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu setia melakukan kehendak-Nya sampai hidup kita bersinar. Bersama-sama katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Yesus, ku berseru. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Sekali lagi kita katakan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Di akhir ibadah kami ya Tuhan Yesus, kami memohonkan berkat buat bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan dari presiden sampai para staf-stafnya, sampai yang terendah, agar mereka semua boleh Kau pakai untuk menjalankan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebijakan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah kami boleh mensejahterakan kami semua ya Tuhan. Dan terutama kami boleh senantiasa boleh bebas memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, satu hal yang penting yang menjadi pergumulan semua umat manusia di dunia ini, berkenanlah melalukan musibah corona yang ada di negeri kami ini dan seluruh dunia ini, sehingga oleh anugerah-Mu kami boleh bebas ya Tuhan. Dan melalui musibah ini ya Tuhan, kami menjadi sadar dan kami semua umat manusia boleh kembali dan bertobat kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Secara khusus berkati jemaat BSFA ya Tuhan, di Banjar dan sekitarnya ini, agar mereka ya Tuhan Yesus boleh kuat di dalam Engkau, agar mereka boleh mendapatkan pemeliharaan daripada Engkau. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, kami mohon Kau melindungi kami. Mari semua jemaat membuka tangan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kasih dan cintanya memberkati saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.